Oke, hari ini kita mau cycle time. Kita ada kedatangan tamu. Siapa dia? Nanti di itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang Pak Eri banggakan dan tercintai, alhamdulillah ya, hari ini bisa ngobrol bersama, bertemu di dalam pembelajaran kelas 3 ya. Ini kelas 3B ya? Iya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita, yaitu kalian sebagai pelajar harus belajar dengan semangat, rajin, tanpa kenal lelah ya. Di sini Pak Eri akan menceritakan ya kronologis nih, artinya biografi dari awal Pak Eri waktu kecil seperti kalian. Pak Eri juga pernah kecil karena tidak mungkin ya langsung dewasa, dari bayi lahiran kemudian sampai bayi, kemudian anak-anak dewasa dan akhirnya sampai sekarang. Pak Eri bisa ketemu kalian semua di sini ya, bersama anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Mudah-mudahan hari ini semua kegiatan berjalan lancar ya anak-anak ya. Nah, Pak Eri ceritakan nih dari awal ya. Pak Eri lahir dari seorang ibu tercinta Pak Eri. Kemudian Bapak Pak Eri sama kayak Pak Eri seorang guru. Nah, itu ya. Berarti Pak Eri latar belakangnya dari guru, maka Pak Eri itu sekarang jadi guru, alhamdulillah ya. Sama seperti Pak Eri. Artinya kalian juga harus punya cita-cita ya. Kalian harus bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, orang tua dan semuanya ya. Nah, semenjak lahir zaman dulu itu tidak ada TK, tidak ada PAUD dan sebagainya. Maka dari itu Pak Eri ya, tidak ada PAUD seperti sekarang. Kalian kan masih PAUD dulu ya? Ada yang belum PAUD atau tidak PAUD? Oh, iya, ada ya. Zaman dulu itu tidak musimnya PAUD karena zaman dulu tidak ada sekolah PAUD, TK nggak ada ya. Maka dari itu Pak Eri dari umur 6 lebih lah ya, masuk ke SD langsung. Ya, yaitu SD-nya di Plumbon 2 yang sekarang di Tol Layang tuh ya, dekat Layang ya di situ ya. Ya. Tahu kan ya? Yang arah GKBI terus ke sana lurus ada terowongan, sebelum terowongan itu ada sekolah. Ya, di situ Pak Eri sekolah selama kurang lebih 6 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Nah, kebetulan di situ rumahnya Pak Eri itu ya lumayan jauh ya. Dulu itu Pak Eri berjalan kaki dengan teman-teman yang seangkatan Pak Eri itu, namanya apa ya, sangat senang sekali ya berjalan dari rumah kemudian menyamperi anak-anak atau teman-teman Pak Eri yang sedang siap-siap juga, karena Pak Eri rumahnya paling ujung. Kemudian teman-teman Pak Eri sambil jalan itu meneriakin, si Fulan, ayo berangkat sekolah, ayo duduk jalan bareng-bareng. Nah, seperti itu ya, itu kerjasama, itu apa namanya, kerjasama. Iya, kerjasama. Artinya apa, kita sebagai teman itu harus saling menyamper kalau berangkat sekolah ya, artinya supaya kekeluargaan kita terjalin ya, begitu ya, supaya lebih akrab dengan teman sesama. Kemudian apa lagi, kita enak ngobrol sambil jalan, oh bagaimana kondisinya sekarang dengan teman-teman, nah begitu sambil jalan, begitu selama 6 tahun. Nah, begitu ya, sama kalian juga baru 3 tahun ya, masih lama perjalanan, tetapi iya, tetapi jangan patah semangat, semangatnya harus tetap, bahkan harus ditingkatkan lagi ya. Kalian pasti punya cita-cita kan ya, cita-cita boleh setinggi langit, nah, tetapi harus disertai dengan semangat. Ya, kalian masih nanti 3 tahun SD, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, kemudian kuliah kurang lebih 4 tahun. Jadi kurang lebih berapa tahun lagi? 14 tahun lagi ya. Perjalanannya masih jauh ya. Perjalanannya masih jauh. Akan tetapi waktu dulu banyak cerita ya, TV itu jarang, apalagi HP. Pak Eri belum pernah megang HP waktu SD. Kenapa? Kondisinya berbeda dengan sekarang. Karena teknologinya masih iya, karena teknologi zaman dulu itu tidak sepesat sekarang ini. Dulu tidak ada internet. Bahkan pernah Pak Eri merasakan itu apa ya, masih ada listrik, tidak ada listrik ya, cuma tetangga itu banyak yang belum pasang listrik, TV pun jarang ya, gitu ya. Maka dari itu misalkan ada televisi, film, kartun, kumpulnya ke satu orang atau rumah seseorang, teman Pak Eri waktu itu ya. Iya. Nah, artinya apa, kita pun kumpul bersama kalau nonton TV, enak ngobrol seperti ini, bercanda guyonan sambil belajar dan sebagainya. Itu selama 6 tahun. Kemudian Pak Eri pindah, artinya lulus SD-nya, pindah ke SMP 1 Plumbon yang di sini. Naiknya apa? Sepeda, karena terlalu jauh, bahkan nyebrang segala macam. Artinya nyebrang di jalan raya gitu ya. Ya, kalau sekarang nanti cita-cita kalian harus tinggi juga ya. Pengen ke SMP mana nih harus targetnya? Kalau misalkan ke SMP 1 Plumbon, itu ketat, disiplin, setengah 7 sudah tutup gerbangnya. Iya, kalau kalian telat, nunggu di luar. Jam pelajaran pertama tidak boleh masuk. Kenapa nggak manjat? Karena apa? Kenapa nggak bisa masuk? Karena disiplin, harus disiplin. Iya. Kalau sudah disiplin dari masa kecil, insya Allah kalian nanti besar sudah terbiasa. Begitupun pembiasaannya. Di saat kalian bangun tidur, harus mandiri. Bersihkan dulu, apa namanya, tempat tidurnya. Kemudian jangan sampai nangis. Ada yang masih nangis di sini kalau bangun tidur? Ada yang masih nangis? Ada yang nangis? Kayak anaknya Pak Eri, baca. Iya. Iya. Anak Pak Eri yang masih kecil, yang masih 2 tahun, kalau bangun tidur nggak nangis. Iya. Langsung keluar, kemudian minta mandi. Iya begitu. Apalagi kalian sudah besar ya, sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau misalkan habis bangun tidur, langsung bereskan tempat tidur, mandi, kemudian ganti pakaian, boleh makan atau sarapan. Ya begitu ya. Itu rutin kebiasaan setiap hari. Dan nyambung dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Supaya kalian menjadi anak yang hebat, bagaimana caranya? Pertama, bangunnya pagi.
Kalau bangun pagi berarti tidurnya jangan terlalu malam. Ada kebiasaan yang anak Indonesia hebat, tidur cepat. Oh, kan diantaranya ya, tidur cepat, kemudian berolahraga, bermasyarakat, makan bergizi, apalagi tuh? Ibadah, apalagi? Dua lagi. Apalagi? Istirahat cukup. Apalagi? Ya, ibadah tadi sudah. Ya, itu menjadi pembiasaan yang harus dilaksanakan agar apa? Tercapai anak Indonesia hebat. Kalian anak orang Indonesia bukan? Iya, kalian harus bangga dengan orang Indonesia. Indonesia itu sangat besar. Negara yang kepulauannya sangat besar. Ya, bahkan sampai berapa ratus tahun kekayaan Indonesia tidak akan habis kalau tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, Indonesia kan banyak hutannya ya. Nah, hutan tersebut itu dimanfaatkan kalau misalkan kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa menghidupi rakyat Indonesia sampai puluhan tahun. Ya, apa manfaat hutan? Buat apa manfaat hutan? Udara. Iya, untuk sebagai penyeimbang atmosfer. Kalau banyak pohonnya, banyak hutannya, otomatis udara kita tidak terlalu panas karena atmosfernya bisa diimbangi dengan ademnya hutan. Gitu. Kita kembali ke Pak Heri lagi ya. Pak Heri SMP 3 tahun. Ya, masa SMP masa yang paling nakal ya pada saat itu. Akan tetapi tidak senakal sekarang, zaman sekarang. HP pun jarang dipakai. Sudah mengenal HP Pak Heri pada waktu SMP, tetapi masih belum punya HP, masih minjem ke teman dan sebagainya. Tetapi apa ya? Kita belajar tidak dari HP saja ya. HP itu kan harusnya dimanfaatkan untuk apa? Belajar, untuk buka internet, Google, bagaimana pelajarannya. Kemudian kalau kalian tidak bisa, tidak apa namanya, belum menerangkan gurunya, kemudian ada soal susah, lihat di HP di Google. Itu manfaatnya. Akan tetapi permainannya harus dibatasi. Biasanya umumnya kan untuk main game ya, HP itu ya. Ya enggak? Ya enggak? Iya, siapa yang suka main game di HP? Sama ragu-ragu, saya Pak, saya Pak, saya Pak. Saya Pak, nggak apa-apa, namanya orang jujur ya. Iya, tetapi kalian memanfaatkan HP, ingat, sedikit permainan tetapi banyak belajar dari HP. Begitu. Ya, intinya ya gitu ya. HP itu bermanfaat kalau kalian bisa memanfaatkannya. Begitu. Kemudian Pak Heri langsung ke SMA, SMA-nya di kota, di SMA 7 Cirebon. Kemudian kuliahnya D3, D2 waktu itu ya. Langsung ke keguruan. Artinya apa? Dari orang tua Pak Heri karena guru, ya. Jadi apa? Pak Heri dia apa namanya? Digiring. Kamu ke guru saja ya, Her, katanya begitu ya. Kamu ke guru saja nanti kuliahnya ya. Karena apa? Guru itu enak, bisa mengajar anak-anak, bisa bercanda dengan anak-anak, bisa apa? Menyampaikan pengetahuan ke anak-anak, begitu ya. Nah, gitu sampai akhirnya Pak Heri menjadi guru. Pertama kali di SD Karangasem 2 yang di Jalan Tol yang sebelah dekat SMA Plumbon, tahu? Tahu enggak? Ajang PB tahu enggak? Iya, tahu ya. Iya, SMA Plumbon sana yang Indosat ke sana tuh ya, terus lewat jalan tol, jalan layang, kemudian ada SMA, sebelumnya ada SD 2 Karangasem. Itu jadi guru di situ selama kurang lebih berapa tahun ya? 15 tahunan lah. Gitu ya. Itu enak ngajar kalian. Seperti kalian maksudnya ya. Pak Heri dulu ngajar bukan dari kelas 5, karena apa? Ditugaskan oleh kepala sekolahnya dari kelas 5, 6, kelas 5, 6. Wah, nggak berubah. Iya. Nah, akhirnya apa? Pak Heri jadi kepala sekolah lah tahun 2018. Yang pertama kali yaitu kepala sekolahnya di SD Kebarepan 1 yang di Lapang itu loh. Ya, tahu nggak? Tidak tahu ya, nanti bisa main ke sana ya. Kalian harus tahu wilayah ya, khususnya wilayah Plumbon. Kalau kalian misalkan minggu libur, kalian bisa mengajak orang tua kalian jalan-jalan atau olahraga di lapangan. Itu sebagian dari anak Indonesia hebat juga kan ya, berolahraga dan sebagainya. Itu nyambung juga buat kalian gitu ya. Sampai akhirnya pindah ke sini selama 6 tahun di sana, balik ke sini baru pindah selama 2 tahun dari 2024 dan 2025. Ya, begitu ya. Artinya kronologis dari awal, dari bayi lahiran, bayi, anak-anak itu harus ditempuh ya. Artinya sebagai anak kalian harus nurut pada orang tua, intinya seperti itu ya. Intinya harus nurut ke orang tua. Orang tua tidak mungkin menyuruh kalian ke hal-hal yang jelek ya. Pasti menyuruh ke hal-hal yang baik. Contoh, Masalahnya ayah ngomong kasar. jangan begitu ya. Tidak ya. Semua orang tua tidak kasar, hanya tegas ya. Tegas kalau kaliannya iya harus nurut dong. Contoh, Pak Heri ngomong saja di sini, kalian harus berangkat pagi, sampahnya jangan sembarangan dibuang. Bukan karena Pak Heri kalah, karena untuk kalian juga. Kebiasaan kalian di rumah, kalau yang jelek jangan diterapkan di sekolah. Contoh, kalian mainan HP sambil makan, ada bungkusnya taruh di samping kosong. Orang tua marah tidak? Tegas tidak? Marah. Habis makan buangnya pada blang baik, kacung balung. Iya, kacung bilung dan sebagainya ya. No, ayo buangnya paduan baik. Salah tidak kalian? Salah. Harusnya kenapa? Supaya benar kenapa? Dibuang di tempat sampah. Di rumah ada tempat sampah tidak? Ada. Iya, tempat sampah gunanya untuk apa? Iya, di sampah, ada sampah di situ. Iya. Ya. Sampah buangnya jangan sembarangan. Rajin bantu ibu. Walaupun kalian masih kecil tetapi rajin bantu ibu. Contoh, ya. Kalau kalian di rumah lagi liburan, kalian bisa nyapu tidak di rumah? Bisa. Nah, itu. Ya, kalian bisa nyapu halaman. Sini Mas, sini ibu saya bantu ya. Ibu yang masak saja biar saya kalau misalkan selesai nyapu bisa langsung makan karena dimasakin ibu, ya kan? Kalau ibunya nyapu dulu, kalian lapar ibu belum masak, kalian
kelaparan nantinya. Nah, begitu ya. Begitupun dengan laki-laki ya. Nggak apa-apa nyapu, nggak apa-apa nyuci baju sendiri kalau kalian bisa. Ya, tapi harus bisa ya, karena mandiri itu perlu. Ya, iya. Mandiri itu perlu, artinya mandiri apa? Kalian sudah kelas 3, sudah harus bisa mandi sendiri, pakaian sendiri, bedakin sendiri, walaupun semong-semong. Gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian sudah mandiri, jadi terbiasa hidup mandiri. Kalau kalian misalkan di rumah sendirian, orang tua kalian bekerja, kalian harus bisa mandiri. Jangan sampai misalkan, ma pengen makan sedokin. Lah, aku pengen makan disedokin. Ya, Ambil sendiri. Tapi aku udah bisa makan sendiri, tapi Iya. karena Apanya? Nah, tadi ada kata-kata males katanya. Males itu biangnya apa? Biangnya kegagalan. Ya, biangnya kegagalan. Iya, contoh, kalian mau sekolah. Aduh, mah males mah saya mandinya. Memperlambat sekolah tidak berangkatnya? Memperlambat. Kemudian kalau misalkan males nih, saya disuruh mama tuh karena lagi main game. Loh, itu biang kegagalan tidak sumbernya? Iya, karena kalian disuruhnya tidak mau. Nah, kalau disuruh orang tua tidak mau, tandanya apa itu? Anak yang kurang baik. Iya. Kalian tinggal belajar, istirahat, main. Orang tua kalian yang bekerja, yang mencari uang, memikirkan kalian apa? Uang jajannya, pakaiannya. Kemudian apa lagi? Buat makannya. Terus ya jajannya 10.000 sedina aku temen ya, cari ya. Iya. Belum titik-titik lagi ke apa? Bentar-bentar, mah Indomaret mah. Mah, Alfamart mah. Iya. Padahal di Alfamart itu apa? Harganya mahal-mahal. Iya. Sekali aja beli mainan misalkan 20.000, 25.000. Beli minuman Pororo 18.000. Iya, dan sebagainya. Apakah orang tua kalian tidak memikirkan uangnya dari mana? Pasti memikirkan lah. Aduh, kacung iki mangane aki temen jajan pirang-pirang temen iki ayu anak isun. Ya. Indomaret terus Indomaret lagi, katanya begitu. Ya, jadi kalian juga harus memikirkan juga ya orang tua kalian. Mencari uang itu tidak mudah. Penuh dengan keringat, penuh dengan tenaga, penuh dengan apa namanya? Semangat tinggi untuk menghidupi kalian. Tetapi orang tua tidak akan pernah lelah, tidak akan mengeluh ya. Yang penting kalian sukses. Yang penting kalian nurut pada orang tua, tidak nakal. Kalau disuruh mau. Itu ya tujuan orang tua, bekerja keras agar kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa dibanggakan orang tua kalian masing-masing, begitu ya. Oke ya, begitu ya. Ada yang bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Emang makannya apa aja? Apa? Emang makannya apa aja? Oh, iya ya. Favoritnya waktu dulu. Waktu kecil durung musim otak-otak. Durung ya, otak-otak dah. Otak-otak. Otak-otak ya. Belum musimnya nugget, belum musimnya apa yang itu? Sosis, belum. Hanya makanan jajanan ciki. Dulu tuh ya, yang 500. Tetapi makanan kesukaannya Pak Edi dari dulu itu apa? Rujak. Iya, rujak gado-gado. Iya. Coba aja Pak Edi, anu ya dikirim Pak Edi. Lah, enggak usah ya. Enggak usah. Iya, dari dulu tuh gado-gado ya. Iya, rujak gado-gado. Kemudian apa? Makanan favoritnya itu. Kemudian hobinya apa? Hobinya main terus terang saja Pak Edi itu. Ya. Setiap pulang sekolah pasti main dulu. Main apa? Hobinya main layangan. Makanya hitam nih Pak Edi kulitnya karena dulunya main layangan terus. Tetapi enak ya dulu mah di sawah ya mainannya ya. Karena tidak mengenal HP. Iya. Ayo main petak umpet itu salah satunya. Jadi misalkan di lingkungan Pak Edi itu baru pulang sekolah ya semuanya ya dari sekolah misalkan pulang. Pada salin dulu kemudian jam misalkan habis zuhur jam 1-an kumpul. Ya, main layangan lah, kemudian main petak umpet sampai sore, pas asar pulang, mandi, terus ke musola. Dulu sih nggak ada TPA, nggak ada MD, ke musola, ya. Kemudian ngajinya diajar oleh Pak Ustadz, ya. Tetapi nggak apa-apa, yang penting bisa membaca Al-Quran dan memanfaatkannya. Artinya apa? Kita selalu membaca Al-Quran walaupun 1 ayat setiap hari, ya begitu. Pak Edi pengen nanya nih, kalian sholatnya lowong-lowong tidak? Cowong-cowong tidak? Full tidak sholatnya? Full tidak sholatnya? Full tidak? Full artinya 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Jujur, full tidak? Lah. Subuhnya belum. Asarnya belum. Lah, belum semua namanya. Kenapa? Maghrib isanya sudah. Sudah maghrib isanya? Lah. Umur kalian berapa? 9. Menurut agama, orang tua kalian itu kalau kalian tidak mau sholat, wajib dijepret pantatnya. Wajib dihukum, wajib dipukul. Kenapa? Sholat itu adalah hal yang penting buat agama Islam, buat kalian. Karena di sholat itu banyak doa-doa yang mustajab untuk didoakan. Ya, begitu ya. Kalau misalkan kalian sesibuk apapun, sholat, apalagi ada yang di pinggir musola rumahnya, di pinggir masjid. Lo enak, tinggal wudu, masuk ke masjid, sholat berjamaah. Begitu. Iya. Ya begitu ya. Mulai dari sekarang, sholatnya jangan ditinggal ya. Ya. Sholat 5 waktu terutama. Ya. Karena kalau kalian sudah umur 9 tahun, itu harus sudah mandiri, tidak usah disuruh lagi. Iya. Ini pengalaman Pak Eri ya. Anak Pak Eri umur 6 tahun, di SD kelas 1. Kelas 1 SD-nya. Ya. Kalau sudah mulai tong, Pak Eri hanya ngeliatin aja, ngeliatin.
terus dia bima wudhu katanya. Langsung, ya begitu ya. Kalau misalkan masih mainan, wudhu belum, satu kali, biarin mainan terus. Dua kali wudhu belum, mau wudhu nggak mau katanya. Kayak dibopong ke toilet. Iya, dulu wudhu, terus sholat dulu, baru mainannya diteruskan nanti habis sholat. Kenapa? Pentingnya sholat harus dijalankan seperti itu ya. Apalagi kalian sudah kelas 3. Ya, tidak usah disuruh, ada bunyi azan, langsung ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, sholat. Kalau bisa ke musola, ke masjid berjamaah. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi aku pengen bertanya, tapi itu aku lagi sakit dulu nih. Ya, boleh apa? Ada lagi yang lainnya? Ya, Faiz namanya. Gimana? Oh, pelajarannya, pelajaran waktu SD sama ya. Pelajaran waktu SD sama, ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Cirebon menggambar. Menggambar juga Pak Eri seneng loh pelajarannya. Asalnya apa? Enak gambar dan mulas. Iya. Bahkan dulu Pak Eri walaupun misalkan seneng gambar, tetapi tidak bisa nurunin batur, nyontek. Caranya bagaimana nih? Caranya bagaimana? Ya, waktu zaman dulu kan gambar gunung kan begitu ya. Dua, ada matahari, kemudian ada jalan. Udah, begitu aja zaman dulu sih ya. Tetapi apa? Seneng. Sama seperti kalian. Ya, Pak Eri seneng kalau misalkan, oh nggak ada gurunya. Wah enak seneng Pak Eri. Iya. Tetapi apa? Zaman dulu waktu Pak Eri masih nurut. Artinya apa begini ya? Kalau misalkan guru ngomong, jangan pulang dulu. Udah diem di kelas itu. Bisa pulang ya. Kenapa? Waktu zaman dulu semuanya nurut-nurut, tapi Pak Eri percaya ya, kelas 3B. 3B apa ini? B. Percaya anak-anak yang hebat, nurut pada orang tua, nurut pada guru, ya kemudian anaknya rajin-rajin, dan insya Allah menjadi anak yang berguna kelak ya. Maka dari itu semangat, tetap disiplin, ya. Ikuti, kemudian laksanakan arahan orang tua, guru dan sebagainya. Ya. Ada lagi? Ya, jadi Pak Eri jawab pelajarannya sama ya, seperti ini ya. Ada IPS, IPAS artinya gitu ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, ada olahraga dan sebagainya. Paling susah apa, Pak? Yang paling susah terus terang saja, kayaknya umum ya, matematika. Iya. Iya. Bisa nggak matematika? Iya. Di sini ada lomba yang les matematika? Ada. Ada. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang pintar ya. Nggak apa-apa. Ya. Justru membantu. Ya. Dulu Pak Eri Simanua nggak ada les, terus terang saja. Belajarnya kalau di rumah sama kakak, sama bapak, sama ibu. Kalau bisa kenapa tidak? Kan yang begitu ya. Iya. Yang penting kalian di dalam belajar begini ya prinsipnya ya. Kalian belajar setiap hari walaupun sebentar. Ya. Contoh, malam ini, besoknya ada pelajaran apa nih? Belajar. Setengah jam atau sejam. Tapi rutin setiap hari ya. Jangan misalkan kok seminggu belajar sekali malamnya, tapi sampai malam. Nah, itu tidak efektif ya. Iya. Contoh, misalkan hari ini siang nih, hari Senin ya, ada PR, dikerjakan dulu sama teman-teman kumpul. Ya, kemudian pulang, baru salin, main, makan dulu, kemudian main sampai asar, sholat, pulang. Gitu. Terus malamnya baru mempelajari pelajaran untuk besok paginya. Gitu. Ya. Apalagi ada yang nanya? Tidak? Sudah? Pak Eri pengen nanya satu. Ya. Pengen nanya ya, sebentar ya. Kalian jawab jujur ya. Ya. Siapa yang pengen jadi guru? Cita-citanya? Siapa? Enggak. 1, 2, 3, 4. Ya, udah turun. Ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang namanya guru, semua pekerjaan itu bagus. Akan tetapi ya, kalau misalkan pengen jadi guru, kalian harus siap mental ya. Ya. Yang mental anak. Mentalnya artinya apa? Begini. Kalian harus rajin. Kalian harus tetap sabar. Supaya apa? Supaya apa yang kalian ajarkan nanti kelak bisa berguna ya bagi anak-anak didik kalian nanti ya begitu ya. Semua pekerjaan bagus, yang penting dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab begitu. Ada yang pengen jadi tentara? Oh ya, apalagi tentara disiplinnya harus tinggi. Iya. Begitu pripit sama komandannya baris. Ada yang sepatunya ketinggalan dihukum. Iya. Ada yang sabuknya tidak dipakai dihukum. Kemudian ada yang pada waktu baris tegak goyang-goyang dihukum. Nah, itu lebih berat ya tentara ya. Ya, maka dari itu siapkan juga mentalnya. Ya, ada yang pengen jadi yang lainnya? Kamu pengen apa? Dokter. Dokter. Ya, bagus juga bisa menolong orang lain yang sedang kesusahan. Apa lagi? Cita-citanya? Nah, iya sebagian dari tentara atau polisi. Ada lagi? Ada yang jadi pemulung? Nggak ada ya? Jadi arsitek? Nggak ada? Oh iya, dokter apa perawat? Kamu dokter apa perawat? Bingung. Oh bingung. Dokter aja. Dokter aja. Ya, yaudah. Berarti kalian harus rajin ya, harus rajin belajarnya. Ya. Ada lagi? Selain yang tadi disebutkan, mau jadi apa? Cita-citanya? Pak itu dorong merujuk, Pak Keter, Pak masih Keter. Ya tidak nanti sambil berjalan. Yang penting kalian rajin belajar. Ya. Yang namanya belajar itu kebutuhan pokok. Selain makan, minum, pakaian dan sebagainya itu harus kebutuhan pokok ya. Karena ilmu itu adalah untuk bekal kalian. Contoh, ilmu yang bermanfaat nih ya. Contoh ya, kalian berjalan, kemudian di sampingnya ada tiang listrik. Tiang listrik ya. Menurut pengetahuan kalian, kalian mau ditabrak tiang listrik apa geser kalian pindah? Geser. Iya. Karena apa? Oh, di depan mikir nih. Kalau saya lurus saja, tiang listrik saya tabrak. Nanti kepalanya benjol.
Iya. Tapi dia punya pertanyaan nih. Iya. Kemudian kalau geser, nah saya bisa jalan nih, tidak kena. Nah itu namanya berpikir ya. Nah itu bagian dari ilmu kan ya. Kemudian kalau misalkan berjalan, ada lubang kecil. Ya, kalian lompat apa minggir? Ya, resiko yang paling besar itu adalah lompat. Karena lompat bisa ya, kalau lompat bisa saja kalian terperosok. Tapi kalau minggir bisa selamat. Kan begitu ya. Berpikir juga kan ya. Itu ilmu juga. Tapi ada yang mau Iya. nabrak. Nah, begitu ya. Nanti langsung blek. Nah, udah biarin lah. Ya, udah nggak apa-apa. Dia lagi berekspresi. Ya, namanya pendapat. Kemudian yang lainnya silakan. Yang penting harus punya aturan. Ya, begitu ya. Satu lagi pertanyaan. Apa lagi? Apa? Ada seragamnya pastilah. Ada seragam. Masa misalnya Pak Heri zaman dulu tidak ada seragam, oh pakaiannya akin putih, ane abang, ane ireng loh. Ya, dulu pasti ada, sudah ada seragam sekolah. Pramuka, merah putih, kemudian ada putih-putih pada zaman dulu. Ya, olahraga juga ya, ada. Sama dulu ada kemah, ada sebagainya. Ya, gitu ya. Sama posisinya. Cuma yang membedakan itu informasi media sosial saja yang paling riskan itu ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada internet ya. HP juga jarang. Kalau sekarang ya yang penting kita bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, Pak Heri pesan jangan terlalu banyak main HP. Ya, Jaki main HP tidak di rumahnya? Apa? Main HP tidak? Iya. Oh, dikurangi ya. Kalian utamanya adalah belajar. Iya, itu. Udah cukup ya. Iya, sampai Jaki angop. Iya, gitu ya. Itu saja ya mungkin yang dapat Pak Heri sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kalian sudah mengenal Pak Heri kan ya dari kecil, lu sekolahnya di mana? Nah, kalau misalkan kalian ketemu Pak Heri, jangan ngumpet ya. Iya, siapa Pak Heri? Ketemu di Indomaret. Hei Pak Heri, gimana sehat? Alhamdulillah Cum, sehat, Nok sehat. Iya. Pak Heri beli apa? Mau beli kacang. Ya udah saya bayarin Pak. Enggak ya, maksudnya bukan begitu. Hanya tegur sapa. Pak Heri juga senang kalau kalian misalkan, oh iya disapa anak-anak sekolah. Tapi Pak Heri juga kelalen ya, pirang-pirang Jo. Muridnya, bukan muridnya, artinya begitu ya. Kadang SD mana ya dulunya ini tuh. Perkenalkan saja ya, kalau sudah lama kalian pasti kan nanti 20 tahun, 15 tahun lagi kan berubah nih wajahnya. Al ya. Al tadinya imut-imut terus besarnya amit-amit misalkan ya begitu ya. Ya begitu ya. Kan beda tuh. Ini siapa ya? Alpa dari SD 1 Purbalingga gitu ya. Dulunya begitu ya. Iya. Kalau masih sekarang sih pasti kenal. Oh iya, ini wajah-wajahnya. Tapi nggak hafal Pak Heri ya namanya ya. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Pak Heri juga nggak hafal nih ulang tahunnya. Aja misalnya udah ulang tahun dia nyaluk hadiah kayak. Iya. Udah ya. Begitu aja ya. Ya sekali lagi mudah-mudahan hari ini mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya. Oke, Jaki loh. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh begitu. Di dalam berteman kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tangan kita dipakai bukan untuk memukul, tetapi untuk hal kebaikan, menulis, membantu orang, menolong orang. Ya, manfaatkan yang diberi oleh Tuhan, oleh Allah, semua anggota tubuh untuk kebaikan orang lain. Ingat ya, orang yang baik adalah orang yang selalu membantu orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Leli, terima kasih anak-anakku yang hebat nih, anak-anak yang soleh-soleha nih. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, kalian sehat-sehat semua, menjadi anak yang soleh-soleha, kemudian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan nih, guyonan segala macam ya. Nah, baik akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan belajar lagi dengan rajin ya. Ya. Ya, oke semuanya ya. Dah.